Isih sok kelingan kabeh kenangan sing tau dilakoni. Kebayang-bayang nganti keko ngimpi. Iso gawe nyaman rajaminan duweni atimu. Koyo lake wingi awak dhewe iso ngobrol tekan wengi. Krasa sliramu wong sing paling gemati. Ora nyangka kowe sing paling larani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersamaku Viniari Yupatmi, ibu rumah tangga yang berkeinginan sukses dari rumah saja. Sebelum aku sapa-sapa Mbak Yu pemirsa Raya, tahu kalian apa yang aku lakukan di sini? Ini adalah apa yang aku lakuin buat menstimulasi Saka sampai akhirnya usia 3,5 bulan Saka sudah bisa tengkurap sendiri. Dan di usia 4 bulan sekarang ketika Saka udah tengkurap, udah jejek menurut bahasa Jawa nih, banyak banget yang kepo loh, kok udah bisa jejek, kok bisa udah tengkurap dan lain sebagainya. Ya karena emang sejak lahir ya, bukan lahir, sejak usia 1 bulanan dia sudah aku stimulasi pakai tummy time, kemudian stimulasi gerak kaki dan lain sebagainya. Akhirnya di usia 4 bulan sekarang Saka sudah bisa tengkurap dan membuat semua orang terkejut. Lanjut, ini kegiatanku di sore hari. Tadi kan aku lipat baju nih, aku lanjut sekarang persiapan buat mandiin Saka. Mbak Yu, Gu, pemirsa Raya, apa kabar kalian? Aku sapa-sapa dulu ya. Semoga kalian semua sehat, dilancarkan selalu rezekinya, dilancarkan segala macam urusannya setiap hari, dan segala macam yang dicita-citakan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banget yang udah nontonin video-videoku di channel ini, dan terima kasih untuk semua supportnya. Video ini adalah seputar kegiatanku dari sore sampai malam hari. Kebetulan aku ada plan buat bersih-bersih kamar ini. Aku ini bacain dongeng buat si Saka karena emang udah jamnya tidur. Nah ketika Saka wis riyep-riyep wis atene ngantuk ngono lho, aku oserin dulu calming baby cream sama minyak telon supaya dia itu aman dari gigitan nyamuk. Aku nyalain lampu tidurnya, matiin lampu kamar, dan alhamdulillah Sakanya sudah tidur. Nah sekarang kita lanjut kegiatanku sebagai emak-emak gitu ya, mau beberes karena emang sejak Sakanya lahir ini jarang banget aku bersih sampai gedek sumpek gitu. Dimulai dari keranjang bajunya Saka. Untuk keranjang baju ini memang aku sengaja nggak beliin lemari dulu karena menurutku masih belum terlalu butuh itu. Bajunya Saka masih kecil-kecil, masih belum terlalu banyak juga. Mungkin nanti ketika usia 2 tahun ke atas barulah beli lemari. Kita rapikan semampu kita aja karena emang bentuknya keranjang ya, dilipat-lipat lagi, dibersihkan, kemudian kotoran di dalam keranjang diketok-ketok, bersihin debunya pakai tisu basah. Aku biasanya ngelapin debu itu pakai tisu basah. Jadi tisu basahnya Saka tuh habis bukan karena popo aja, tapi nih aku juga sering kali membersihkan debu-debu di kamar tuh pakai tisu basah. Siapa yang seperti aku? Soalnya menurutku kalau tisu basah itu kan satu paket gitu, baunya udah wangi, terus juga dia ada cairannya gitu ya, wis kalian ngepel pakai tisu basah. Menurutku ini nggak baik buat ditiru ya, karena termasuk pemborosan. Lebih baik kalau ngepel lantai kamar ya pakai kain pel. Tapi berhubung rumahku itu belum ada keramiknya, jadi ya kita nggak punya kain pel. Mau ngebasahin kain dikasih air aja juga ya, nanti malah makin ribet ya, wis ambil tisu basah aja. Selanjutnya aku mau merapikan nih keranjang-keranjangku. Oh ya, yang mau keranjang ini buat ngerapiin perintilan di kamar, link pembeliannya udah aku taruh di kotak deskripsi ya Mbak Yu. Bisa banget, murah loh. Satu ini cuma sekitar 50-60an. Udah ada 4 sap, terbuat dari plastik memang, tapi termasuk tebal. Di bawahnya itu ada 4 rodanya, jadi bisa digeser kemana-mana. Buruan yang pengen bisa langsung cari linknya di kotak deskripsi, udah lengkap aku tulis semuanya di situ.
Nah, kalau diberi judul cleaning motivation, sebenarnya aku mau kasih motivasi bebersih apa ya? Menurutku kalau konten cleaning motivation itu ya sebenarnya nggak bisa kita memberikan motivasi ke semua orang buat rajin beberes. Tapi inti dari konten cleaning motivation itu sebenarnya ketika kita melihat orang itu bebersih gitu kan, seakan-akan kita itu mendapatkan jiwa untuk ikut semangat bebersih gitu. Ya nggak sih? Kalau kita nonton orang beberes, kita jadi semangat buat beberes juga. Nah, itu adalah fungsi dari konten berjudul cleaning motivation seperti yang aku lakuin ini. Jadi aku berharap dengan melihatku berberes seperti ini, walaupun aku speed 5 kali 8 kali, teman-teman semuanya, Mbak Yuku, pemirsa Raya itu masih masih kecipratan semangat untuk tetap bersih di kamarnya, di rumahnya, dimanapun Mbak Yuku berada. Kalau aku Mbak Yu memang dari dulu, dari sebelum aku punya anak. Ini maaf ya, aku sambil voice over ini si Saka sambil sambil ngoceh-ngoceh. Nah, kalau dari dulu, dari sebelum aku punya anak, aku tuh memang suka sekali menaruh perintilan-perintilan barang itu jadi satu gitu loh. Jadi ada wadahnya. Dulu aku pengen sempet beli yang keranjang untuk menaruh perintilan kayak skincare-nya Saka, habis mandi dan lain sebagainya. Tapi menurutku kurang pas karena wadahnya terlalu cupet satu itu aja. Makanya menurutku itu lebih praktis beli keranjang sap seperti ini. Aku langsung beli 2 karena menurutku harganya itu murah loh ya, dengan kualitas seperti ini. Nah, ini parfum kocok. Siapa yang setelahnya hamil juga dipakein parfum kocok. Setelahnya aku lahiran itu kakiku bengkak. Nah, katanya orang zaman dulu harus diurut pakai parfum kocok. Dipijitnya itu nggak boleh sama orang lain, harus dipijit sama suaminya sendiri. Akhirnya ya wes lah ya, aku juga beli parfum kocok. Tapi ya be honest ya nggak ngefek sebenarnya, karena emang kaki bengkak itu udah normal kalau menurutku, dan dia itu akan kempes dengan sendirinya. Jadi aku pakai parfum kocok itu cuma sekali 2 kali. Kalau misalkan dilihat sama orang-orang tua ya wes diurut sama Mas Bojo. Kalau misalkan nggak ada ya udah nggak pakai, dan akhirnya keseringan nggak pakai kakiku kempes sendiri. Artinya kan kempesnya itu bukan karena parfum kocok, tapi emang normal bakal kempes sendiri seperti itu ya. Jadi ya wes nggak kepake itu parfum kocoknya. Lanjut, ini aku setelahnya beres untuk sub kedua tadi skincareku. Ini sub ketiga itu berisikan pelancar-pelancar ASI dari Mama Bear ya. Ada teh pelancar ASInya, ada minuman serbuknya. Pokoknya aku bersihkan aja karena ini udah penuh dengan debu dan serawang pol. Tahu kalian bahasa Jawa, arti dari bahasa Jawa serawang? Serawang itu kayak debu serawang lah pokoknya, ngerti gak sih? Duh, bahasa Indonesia serawang apa sih? Wes bola pokok iku. Aku tata ulang aja. Lanjut ke sub terakhir, ini ada skincareku sama skincare Mas Bojo. Masalah skincare wajah sampai 2 sub. Nah, ini adalah perawatan kulitnya Mas Bojo yang aku belikan tapi nggak pernah dia pakai, katanya takut putih. Siapa yang suaminya seperti itu? Judulnya emang bersih-bersih, tapi menurutku lebih tepat ini dibilang menata ulang sembari menghilangkan segala macam debunya. Karena mohon dimaklumi Mbak Yu, rumahku ini nggak ada plafonnya, jadi masih rumah yang belum tembok juga loh. Kamarku ini masih triplek, terus di atasnya itu langsung genteng yang deket banget sama ruangan kamarnya. Nah, ini udah selesai aku beresnya, jadi rapi gitu kan, lebih nyaman gitu loh, lebih enak dipandang seperti itu ya. Balik lagi ke masalah genteng, karena gentengnya tuh deket banget atau nggak terlalu tinggi, jadi debu itu gampang banget masuk ke dalam kamarku. Maka harus sering-sering ngeberesin, sering-sering ngebersihin. Itu tadi sampah-sampahnya udah langsung aku buangin aja. Dan kalian tahu aku selesai beberes itu jam berapa? Lihat toh, sampai pintu rumah itu udah ditutup jam 10 baru selesai bebersih kamar. Aku mau persiapan bikin teh pelancar ASI sambil nungguin Mas Bojo pulang kerja, karena emang kebetulan di malam ini Mas Bojo ngabarin kalau dia bakalan pulang telat karena harus lembur sampai jam 10 malam belum pulang. Banyak teman-teman yang bilang tuh katanya nggak cocok sama teh pelancar ASInya Mama Bear, katanya enak. Tapi kok aku nggak ya? Menurutku enak aja gitu. Selesai bikin teh, nungguin itu siap untuk diminum gitu kan. Aku skincarean dulu pakai MS Glow. Siapa di sini Mbak Yuku yang skincarenya juga MS Glow? Komen di kolom komentar ya. Nah, kelihatan kan udah lebih seger daripada sebelumnya. Sebelum pakai skincare tadi aku sambil bikin teh, aku juga cuci wajah ya pakai sabun dari MS Glow juga. Tuh, seger loh, ekspresiku kelihatan kan. Aku suka banget sama teh pelancar ASInya ini, nggak tahu teman-teman kenapa kok bisa nggak suka. Nah, ini Mas Bojo udah pulang kerja, dia nggak tahu kalau aku lagi filming, maka dia itu intip-intip kok kelihatan terang banget kamar. Ternyata aku lagi bikin video. Ya wes, dia keluar lagi persiapan buat mandi.
Informasi pemirsa Raya, sebenarnya ini tuh udah stok video dari bulan Agustus akhir kalau nggak salah, tapi baru bisa aku up ketika bulan Oktober. Saking apanya? Saking rajinnya aku ngedit. Duh, bener-bener ya, konsistensi is really something pokoknya. Demikian kegiatanku dari sore sampai malam hari. Terima kasih yang udah nontonin videoku. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. Dah.